Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan hasil penghitungan penyesuaian nilai UMP dan UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. Dalam data itu tercatat UMP tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu di angka Rp4.453.724. Menanggapi kenaikan UMP DKI Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut bahwa pada 2022, idealnya upah minimum Provinsi DKI Jakarta naik menjadi 5,3 juta rupiah. Hal itu disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar oleh KSPI di Balai Kota bersama dengan sejumlah serikat pekerja lain beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim bahwa pemerintah dan pengusaha juga menginginkan agar upah minimum provinsi 2022 meningkat. Hal itu disampaikan Riza sehubungan dengan tuntutan sejumlah serikat pekerja di ibu kota yang meminta kenaikan UMP DKI menjadi 4,8 juta rupiah pada 2022 nanti. Namun demikian, Riza mengaku masih ingin mencermati tuntutan pada buruh dan mengkaji data-data yang ada soal perekonomian. Ya, pemirsa, buruh terus untuk kenaikan upah dan sempat menggelar demo di depan Balai Kota. Lalu bagaimana tanggapan dari Balai Kota terkait dengan UMP yang dituntut oleh buruh? Sudah ada rekan kami Bunga Cingka di Balai Kota Jakarta Pusat. Bunga, seperti apa respon dari Balai Kota Jakarta Pusat mengenai UMP ini? Belum ada pernyataan lanjutan dari gubernur maupun wakil gubernur mengenai kenaikan UMP atau UMK di Provinsi DKI Jakarta. Namun memang karena persoalan upah minimum provinsi ini atau UMP ini menjadi isu utama bagi para pemangku kepentingan terkait. Seperti bagi para pekerja ini setiap tahunnya kenaikan UMP merupakan agenda utama yang seringkali disuarakan setiap tahunnya. Sedangkan untuk bagi pemerintah dan juga untuk para pengusaha ini diperlukan adanya berbagai pertimbangan sebelum adanya kenaikan upah minimum provinsi ataupun UMK. Dan memang apalagi di tengah pandemi seperti saat ini perlu adanya kehati-hatian sebelum adanya kenaikan UMP ataupun UMK. Kendati demikian, akhirnya kemarin kita mendapatkan angin segar dari Kementerian Ketenagakerjaan yang telah menyatakan bahwa rata-rata dari kenaikan UMP pada tahun 2022 yakni sebesar 1,09%. Dan meskipun demikian setiap provinsi ini berbeda tergantung dari peraturan gubernurnya. Namun rata-ratanya yakni sebesar 1,09%. Adapun penetapan UMP dan UMK pada tahun 2022 ini berdasarkan dari PP atau peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang tentang pengupahan yang merupakan pengganti dari PP atau peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Dan tercatat UMP terendah yakni berada di Jawa Tengah sebesar Rp1.798.000 pada tahun 2021 dan akan mengalami kenaikan menjadi Rp1.813.000 pada tahun 2022. Adapun untuk UMP tertinggi yakni ada di DKI Jakarta sebesar Rp4.416.000 pada tahun 2021 dan akan mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi Rp4.453.000. Dan dari 34 provinsi ini ada 4 provinsi yang tidak akan mengalami kenaikan karena ternyata 4 provinsi ini UMP di tahun 2021 UMP-nya ini sudah melebihi dari batas atas, yakni ada dari Provinsi Sumatera Selatan dengan UMP Rp3.043.000, Sulawesi Utara dengan UMP Rp3.310.000 dan juga Sulawesi Barat sebesar Rp2.678.000 dan juga Sulawesi Selatan sebesar Rp3.160.000. Dan faktanya untuk kenaikan UMK tertinggi ini ada di Kota Palu sebesar Rp174.840.000. Sedangkan untuk nilai UMK terendah yakni ada di Kabupaten Padang Lawas yakni hanya sebesar Rp277 saja. Dan sebelumnya memang sejumlah buruh ini meminta kenaikan dari UMP sebesar 7 hingga 10% dan jika DKI ini dijadikan contoh dari 4,4 maka buruh meminta 4,8 juta. Dan tentunya UMP ini peran dari pemerintah adalah sebagai penengah dari pekerja dan juga dari pengusaha. Kembali ke studio April. Baik,
Terima kasih Bunga Cingka melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kenaikan UMP di tiap daerah tergantung pada keputusan gubernur yang menetapkan. Kini kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Mas Alex Aji Saputra, redaktur pelaksana Koran Sindo. Selamat sore, Mas Alex. Ya, selamat. Baik, ini bicara soal UMP dan UMK. Sepertinya lagu lama yang setiap tahun terulang ya, Mas. Kenapa Koran Sindo mengangkat ini lagi? Ya, ini tentu menarik karena memang persoalan yang tadi klasik ya, selalu menjadi perhatian terutama kalangan pekerja, buruh. Nah ini kalau kita melihat memang relatif dinamika yang tahun ini relatif menurun dibanding yang tahun kemarin ya. Oke. Karena mungkin ada sejumlah variabel yang saya yakin buruh juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini di tengah pandemi yang belum tuntas. Oke. Terus bahasannya yang diangkat apa saja poin-poinnya di Koran Sindo? Kita memang menekankan bahwa kenaikan UMP harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pandemi. Artinya jangan sampai kenaikan UMP itu kontraproduktif sehingga justru malah menjauhi dari semangat kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kan seperti itu. Nah, makanya kita sebenarnya ini sudah relatif moderat ya, mempertimbangkan pada satu sisi tidak ada kenaikan yang merugikan kepentingan industri dan buruh juga tidak dirugikan karena tidak ada penurunan gaji. Nah, memang kebijakan yang harus diambil ini kalau berdasarkan sejumlah penilaian pengamat memang relatif baik ya karena UMP kali ini kalau kita misalkan melihat tuntutan dari KSPI yang berdasarkan kebutuhan hidup itu sekitar 7 tadi dikatakan 7-10%. Ya, kenaikan, Nah ini kan sementara inflasi rata-rata kan 1% gitu, 1-2% ya, diperkirakan seperti itu. Nah ini memang kalau kenaikan rata-rata UMP 1,9% itu moderat, jadi mempertimbangkan variabel-variabel tersebut itu. Sudah pantas begitu pada ya, pada satu sisi kalau kita melihat kalau kenaikan terlalu tinggi itu tentu merugikan kalangan buruh sendiri. Harus pertimbangkan apakah ini tidak menjadi beban bagi industri. Ya, mungkin bisa jadi mereka kemudian pilot menutup industri atau menghambat masuknya industri baru. Ini kan lagi semangat-semangatnya untuk menarik investor. Apalagi kita masih di tengah pandemi ya, ada dampak juga dari pandemi. Dan ini apakah bisa dijadikan alasan dari perusahaan atau company untuk bisa memang faktanya seperti itu sih, serba susah. Kalau industri masih jalan kita bersyukur gitu. Jadi pemaluman seperti itu harus dipahami. Soal bagaimana tuntutan buruh di mana menginginkan adanya pemerintah berada di tengah-tengah ini. Cukup berperan tidak sih Mas sebenarnya kalau Anda lihat? Ya ini wajar sekali ya. Wajar sekali buruh memang high call gitu, meminta kenaikan yang setinggi-tingginya. Tapi di selain pemerintah juga tidak bisa gegabah karena banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Ini memang posisi yang simalakama susah gitu. Tapi keputusan telah diambil dan ini kemudian dikembalikan ke mana masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten untuk melihat kondisi lokal gitu. Apakah memang layak dinaikkan atau enggak seperti itu. Kalau data dari yang dihimpun Koran Sindo, daerah-daerah mana saja sih yang pantas untuk dinaikkan UMP dan UMK-nya? Tidak sampai sedetil itu sih, karena memang ini baru pusat kan untuk provinsi. Tapi memang ada beberapa daerah tadi yang justru tidak dinaikkan karena hitungan tahun lalu itu over limit gitu loh, dari batas ambang atas. Kemudian ada yang naik. Tapi memang kali ini yang balik lagi karena memang kondisi yang kan termasuk rendah nih. Misalnya penaikan di Riau tuh cuma 178.000. Kemudian ada yang terendah 270. Dulu kan mungkin ratusan begitu kan. Ini nggak sampai. Ya itu banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Salah satunya pasti juga pandemi. Semoga tahun ke depan bisa pulih gitu. Dan bisa dilakukan apa yang ini di Bali aja misalkan nih, karena dampak pandemi kan luar biasa nih sampai pertumbuhannya masih minus nih Bali 5%. Nah ini kan gimana? Kalau hotel-hotel dan industri pariwisata dengan berbagai macam rantai usaha di bidang wisata itu kan bisa tetap survive dan perusahaan bisa menggaji karyawannya kan masih bagus. Baik, paling tidak ini harus jalan terlebih dahulu lah perusahaannya. Jangan sampai tuntutan upah ini mengakibatkan kepailitan dari perusahaan itu sendiri. Kalau kita bicara soal bagaimana pemerintah menetapkan UMP dan UMK begitu, sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang ini muncul dan tadi juga para pendemo menginginkannya ini dihitung dengan aturan yang lama. Nah ini prosesnya seperti apa sih Mas Alex? Ya memang kan
memang Ciptaker masih dipersoalkan dan juga di MA dan belum tuntas sekali. Kemudian pemerintah juga sudah membuat PP. Nah ini kan ya tentu pemerintah berjalan dengan yang sudah ada diyakini. PP ini jalan, sudah dibikin. Nanti kalau misalkan per bulan depan ada hasil dari MK lain kan juga lain perkara gitu. Itu aja. Baik, kalau kita tahu penetapan UMP berlangsung alot gitu kayak Serikat Buruh tadi juga meminta kenaikan 7 hingga 10%. Tadi menginginkan Ketua Serikat Buruh adanya jalan tengah. Nah, kalau dari sudut pandang Orasindo yang selalu mengambil data dari pemerintah dan juga buruh dan juga daerah, berapa yang bisa dilakukan atau solusi tengah-tengah apa yang bisa diambil? Kalau kita melihat memang callingnya sangat tinggi sekali ya, 78%. Nah, saya kira tidak ada satu penurunan atau PHK macam-macam itu sudah suatu langkah yang baik. Gitu. Nah ini memang ya bukan kita tidak menegasikan kepentingan buruh ya. Yang penting jalan dulu dah. Oke. Ya itu aja. Baik. Terakhir poin-poin apa yang bisa Anda sampaikan karena ini kan banyak sekali informasi yang mungkin simpang siur begitu yang tidak didengar oleh buruh terkait dengan UMP dan UMK. Ya itu lagi bahwa ini pandemi ini belum selesai gitu ya. Jadi tentu secara umum masyarakat juga tetap disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Ya kita berharap ke depan ekonomi bisa kembali bergerak gitu kan, mobilitas kembali lancar, tidak ada satu hambatan-hambatan yang selama ini terjadi gitu. Dengan demikian dampaknya konsumsi akan meningkat dan pertumbuhan akan bergerak lagi naik positif. Nah ini ke depan diharapkan tentu pertumbuhan dengan momentum ini, momentum untuk menuntaskan COVID bisa kembali meningkatkan kualitas hidup dalam arti kesejahteraan bukan hanya buruh, kesejahteraan kita semua, pengusaha, wirausaha, UMKM dan sebagainya bisa bareng-bareng naik. Karena dalam satu perusahaan banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, tidak hanya buruh saja. Banyak kompleks sebenarnya masalah. Baik, terima kasih banyak Mas Alex Haji, redaktur pelaksana Orasindo sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Mas, selamat sore. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.